Pemain terbaik yang lebih lebih apa yang paling jago yang ada di kita ya at the moment si Marcelino. Kalau dari sekarang aja kegagalan adalah berarti sebuah hal yang layak untuk dihujat, ini tim nggak akan kemana-mana. Untungnya mereka Iya. punya kemampuan dan punya keinginan dan punya coach Nah, juga yang itu bagus penting. yang untuk bisa mengasah mereka Iya. untuk berada di level Tinggi mungkin. tertinggi. Iya. Lo bisa menang kalau lo bermain menyerang, tapi lo bisa menjuarai turnamen kalau lo bermain bertahan. Nggak melulu liga bagus itu Jaminan? outputnya timnas bagus. Iya. Enggak, kalau Zulham di Zamrun. Nah, gitu baru kan. lagi. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat pastinya. Kembali lagi bersama saya Noala Sisterina dan di sini ada Mas Sabto Haryo. Dan ada tamu spesial hari ini ada Bang Aldi Bawazir. Hai Halo, Bang, Nela, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa dan hari Kok ini gua nggak ada pastinya. jatuh? Beda, Oh iya, udah, kita udah, tusuk udah, deh. udah. Pengen ikut-ikut, pengen diajak Iya. aja. Kan Kita gua di tusuk. tengah jadi. Oh iya, harus. Iya, benar-benar. Kan kita kayak kan nanti. Iya. Hari ini formasi kita agak berbeda ya teman nalar. Ada Bang Aldi di sini, ada Mas Sabto sini bersama Noella dan tentunya kita di awal episode ini kita akan membahas dulu pertandingan antara Indonesia melawan Gini di kualifikasi Olimpiade kemarin. Gimana pendapatnya Mas Sabto, Bang Aldi atas hasil Indonesia 1-0 atas Gini? Hasil yang di satu sisi mungkin sudah diprediksi ya, karena di atas kertas ya, kalau kita bicara di atas kertas kan kita pintu masuknya 3 ya. Lawan Uzbek kalau kita menang kita lolos, gagal. Lalu lawan Irak juga seperti itu, kalau kita menang kita lolos, kita gagal, dan di percobaan terakhir lawan Gini. Kalau di atas kertas memang harusnya kita lihatnya Irak ya sebagai lawan yang bisa kita taklukkan untuk bisa lolos, karena kita Gini sama sekali nggak bisa membaca kekuatan mereka tuh seperti apa gitu. Tim benuanya udah berbeda, postur-postur pemainnya berbeda, gaya mainnya berbeda. Walaupun kalau kita bicara kualitas, ternyata di atas lapangannya ternyata yang biasa-biasa aja Gini sebetulnya kan dari sisi permainan kemarin gitu. Cuman ya kita sudah terlihat sekali kelelahan dari sisi fisik karena turnamennya begitu panjang dan menyita banyak waktu. Kita main sampai adu penalti, kita main 120 menit juga lawan Irak. Jadi mungkin itu ada dampaknya juga dari sisi fisik. Lalu dari sisi mental, 2 kali terpukul itu kan jelas mempengaruhi ya mentalitas dari para pemain yang terutama masih sangat muda, bisa bounce back apa enggak di pertandingan terakhir, ditambah lagi absennya barisan lini belakang yang menjadi kekuatan utama kita di turnamen. Nggak ada Rizky Ridho sebagai kapten, nggak ada juga Justin Hapner. Jadi kita masuk ke pertandingan terakhir lawan Gini, itu sebenarnya kita udah di posisi ya defisit pemain gitu kan, kita mencari siapa yang bisa kita gantikan gitu. Cuman dari sisi permainan ternyata ya kita bisa ngimbangin gitu. Dalam artian Gini cuma bisa menang lewat lewat tendangan penalti, walaupun kita juga nggak bisa cetak peluang juga ya, jadi bisa dikatakan cukup berimbang lah. Cuman ya sangat disayangkan kalau dari sisi penalti yang diberikan oleh wasit, kalau saya pribadi ngelihatnya dua-duanya tuh bukan penalti, walaupun satunya di tepi sama Hernando Ari ya, tapi dua-duanya kalau dilihat dari replay sebetulnya nggak layak ya untuk dihadiahkan sebagai sebuah tendangan penalti. Sayangnya tidak ada VAR yang bisa intervene, bisa memberikan opsi buat wasit untuk melihat apakah itu penalti apa enggak. Cuman kalau saya pribadi ngelihat dari beberapa angle itu sebetulnya bukan harus diberikan sebuah tendangan penalti ya. Tapi kalau dari sisi overall saya cukup puas dengan pencapaian tim walaupun gagal mendapatkan tiket, tapi secara overall mereka sudah jauh melebihi target ya. Sampai di 4 besar Asia itu tidak ada yang mengira, hanya target pribadi seorang Sintayong yang akhirnya terrealisasi. Ya jadi ya kenapa kita mesti lama-lama bersedih, orang kita ngelewatin target kok. Mungkin itu ya catatan yang paling saya dapatkan dari Piala Asia kemarin. Tapi emang disayangkan banget ya, maksudnya lagi-lagi di beberapa pertandingan kita lagi-lagi dirugikan sama wasitnya. Bang Aldi sendiri setuju nggak? Karena memang kalau kita lihat di pertandingan kemarin itu banyak banget yang bilang harusnya nggak penalti kayak Mas Sabto tadi. Gimana? Kalau gue sendiri emang posisinya hampir nggak pernah dan juga menolak untuk berposisi nyalahin wasit. Oke. Gue pengen lihat permainan kitanya gimana gitu, dan kita pun emang sulit sekali keluar dari pertandingan, keluar dari permainan untuk melakukan serangan kepada Gini, karena ya tadi dijelasin sama Mas Ari juga, kita kondisi yang tidak ideal dalam kurun waktu yang juga cukup melelahkan. Perjalanan dari Qatar ke Prancis juga cukup panjang, terus juga harus adapt dengan suhu dari Qatar ke Paris itu juga tidak mudah, makin tidak ideal dengan
minusnya beberapa punggawa kita yang nggak bisa main gitu. Dan kalau diperhatikan line up kemarin menghadapi Gini juga kan banyak sekali pemain-pemain yang dicoba di beberapa posisi baru gitu kan. Jadi kayak Nathan jadi back tengah juga. Artinya bahwa kondisi yang sangat amat tidak ideal. Cuman somehow loh kok bisa ngimbangin gitu. Loh kok bisa kayaknya menang nih gitu. Jadi bahwa ya kayak Noella bilang tadi, ekspektasi kita kayak makin meningkat throughout the pertandingan gitu loh. Ah, ternyata Gini nggak sebagus itu. Oh, mereka cuma ngandelin fisik, mereka cuma ngandelin counter attack, memanfaatkan flank mereka yang cukup cepat. Abis itu biasa aja gitu. Bertahan juga mereka panik-panik banget ngandelin tinggi. Kita kesulitan throw in-nya si Arhan masuk ke dalam tiang terdekat pun kesulitan karena emang itu udah dipersiapkan sama pelatihnya Gini dan orangnya juga gede-gede juga. Jadi bahwa secara permainan ya gua nggak pengen banyak nggak pengen banyak komplain lah karena emang ya udah ini pemain sulit untuk bisa mengeluarkan permainan terbaik yang mereka capek mentally, physically. Makanya begitu mereka datang ke Paris nggak disuruh drill latihan yang panjang, disuruh enjoy the city gitu kan, jalan-jalan, lu liburan, lu adaptasi dengan suhu, terus dengan training sedikit doang. Karena emang capek, pemain capek dan kalau lu capek secara mental, lu untuk konsen tuh susah. Itu harus orang tahu, nggak bisa dari kota di Timur Tengah Qatar yang hampir sebulan di sana terus pindah ke Paris yang 11 derajat di Clairefontaine pertandingannya itu nggak mudah, orang harus adaptasi dulu, belum juga dengan jam tidur juga berubah itu kalau orang yang udah biasa traveling itu pasti paham tuh karena wah nggak gampang nih gitu itu dan buat gue STY dan timnya sudah melakukan yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Jadi buat gue kayak Mas Haru bilang tadi nggak layak ini tim dapat hujatan, nggak layak dapat kritikan. Cuman karena Indonesia, loh, kok bisa sehebat ini? Kayaknya bisa deh melampaui, kayaknya bisa deh masuk Olimpiade. Padahal kalau puas dengan apa yang mereka raih aja itu udah bagus sebenarnya. Ini tim udah beyond expectation kita. Cuman kita harus memanage lagi ekspektasi kita. Jangan gara-gara hampir bisa terus kecewa saat kita nggak bisa dapat itu sih. Dan sebenarnya menarik banget point of view ini karena dengan ekspektasi tadi jadi kan kita sebagai publik ekspektasinya bisa terus lanjut padahal sebenarnya udah melebihi ekspektasi gitu kan. Jadi sebenarnya daripada terfokus menyalahkan wasit, point of view ini juga bagus banget karena jadi kita fokus aja sama permainan timnas Garuda gitu kan ya. Nah, selain drama penalti kan kita Coach STY juga dapat kartu merah nih menurut Mas Sabto dan Bang Aldi. Protes yang dilakukan Coach STY sekeras itu tuh diperlukan nggak sih sebenarnya, Mas Sabto? Mungkin kalau reaksi kan emang Coach STY kan emang reaktif ya. Orangnya kan emang sering banget dia memperlihatkan gesture yang emang kurang puas, sering banget dapat kartu kuning juga, sering banget mendapatkan teguran karena memang dia tipenya seperti itu kan, seperti meledak-ledak lah kalau di pinggir lapangan gitu. Dan kemarin emang bisa jadi puncaknya gitu karena satu penalti yang tidak jelas gitu apakah Witan memang nyenggol kakinya sehingga menjadi penalti pertama, lalu penalti kedua pun saya rasa itu juga bukan sebuah penalti karena emang Dewa bersih ngambilnya betul-betul intensinya adalah ke bola gitu, bukan untuk menerjang kaki lawan gitu. Jadi ya wajar kalau in way STY ngamuk lah dalam artian tidak suka dengan keputusan wasit gitu. Cuman menyita waktu yang cukup panjang untuk bereaksi seperti itu, sempat menghentikan pertandingan, lalu apakah yang terjadi dengan anak-anak ketika melihat, wah bos gue marah-marah nih di pinggir lapangan, apakah mereka akan jadi seperti itu juga, tapi untungnya ya anak-anak tidak bereaksi dengan permainan yang cenderung menjadi kasar gitu kan. Kadang-kadang kan seperti itu, terpancing kan, karena bosnya seperti itu, kita mainnya jadi udahlah kita terjang kaki gitu. Jadi ya anak-anak ternyata bisa ya menahan emosi mereka, mereka tetap bisa main compose walaupun masih sulit untuk bisa menciptakan peluang gitu, tapi paling tidak mereka tidak terpancing untuk mendapatkan kartu merah tambahan gitu atau kartu kuning tambahan gitu. Jadi kalau saya lihat ya STY memang seperti itu ya orangnya ya, tapi kadang-kadang harus melihat sikon juga gitu, apakah itu akan merugikan timnya atau tidak, ya itu harus mulai dipilah-pilah lagi lah sama STY kapan momentum dia untuk betul-betul meluapkan amarahnya seperti itu. Tapi berarti kalau di case kayak kemarin termasuk merugikan atau enggak? Gimana? Kalau di mata gue ini bukan soal merugikan atau enggak, karena emang ini wasit di mata STY mungkin keputusannya banyak sekali yang kontroversial. Jadi buat gue, kalaupun gue jadi STY kayak mungkin gue lebih parah protesnya gitu loh, karena STY emang orangnya reaktif. Cuman kalau gue tim gue dirugikan, gue mau diem aja kan nggak mungkin juga gitu. Dan ini udah benar-benar tahap terakhir gitu. Jadi kayak pilihannya antara menang di sini atau nggak sama sekali gitu kan buat STY di game kemarin. Jadi buat gue
Kalau gue nggak pengen menyalahkan STI itu pasti secara naluriah pasti bakal kayak begitu karena dirugikan banget gitu timnya dan ini udah beberapa 30-20 menit terakhir gitu dan gue lihat interview beberapa pemain kemarin gue lupa siapa itu tim hampir sedikit lagi walk out mas. Iya, udah ketarik Yes, keluar. ini tim udah hampir sedikit walk out tapi pemain bilang kita pengen main, kita pengen memberikan terbaik buat bangsa. Gue pengen orang lebih respect sama itunya gitu loh. Ya. Iya, Instead mereka tidak terpancing emosi Yes, kan. Ya, gitu loh. ternyata bisa mempertahankan. Gue pengen orang tuh fokus sama dengan kondisi secapek mental itu, secapek fisik itu, dengan kondisi mungkin ini dingin pertandingan. Clairefontaine ini kan 40 menit dari Paris ini dingin banget dan lu mendapatkan lawan yang physically appearance-nya luar biasa, lu ditebas, lihat Witan sampai pakai peci kayak begitu. Artinya bahwa ini tuh nggak mudah. Tiga macam peci lagi beda. Nah, Ada yang nempel, ada yang hampir, naik. Ada yang pakai tali sini. Dan ada pilih, kalaupun sampai walk out, gue yakin orang terima. Maksudnya kayak mengerti lah gitu. Ya lu dirugikan lah sampai itu. Tapi mereka memilih, hey, kita masih 20 menit, ayo fokus. Siapa tuh bisa. Ada penalti yang ditepis, itu kan naikin moral. Cuman ya somehow, kita nggak bisa. Dan ini sepak bola gitu, kita nggak bisa selalu dapat yang kita pengenin. Dan ya, in other sport juga begitu. Cuman buat gue, ini tim luar biasa secara mental. Jadi buat gue nggak banyak yang bisa dikomplain dengan tim ini. Gue senang sekali. Nah, tapi kalau kita bicara wasit kayak kemarin, itu wasit François itu kan wasit Ligue 1 yang harusnya bagus dan udah jadi wasit dari 2017. Harusnya dia tuh bisa memberi keputusan-keputusan yang tepat gitu kan. Tapi gimana pendapatnya terhadap wasit yang seperti itu gitu? Iya, mungkin karena VAR-nya ternyata nggak ada kan. Nggak ada. Maksudnya kan di pertandingan sepenting itu, kenapa akhirnya VAR nggak ada gitu kan. Sementara kalau yang selebihnya sepanjang turnamen, gue terima kok semua keputusan wasit. Termasuk kartu merah si Rizky Ridho, penaltinya Rizky Ridho, kartu merahnya Ramadan Sananta, kartu merahnya atau kuning keduanya Irfan Jenner, semuanya tuh memang by the law emang itu make sense dan wajar keputusan wasit mengambil itu semua berdasarkan VAR gitu. Jadi kan bisa diambil keputusan secara tepat ketika dia melihat tayangan VAR gitu. VAR memfeeding gambar-gambar yang dari berbagai angle yang akhirnya bisa membulatkan keputusan dia untuk mengambil itu. Tapi kan kemarin kan nggak bisa. Jadi dia betul-betul cuman keputusan dia atas di lapangan, walaupun dia wasit senior, wasit yang cukup punya pengalaman yang cukup besar dan memang dihormati juga. Jadi keputusan-keputusan dia kalau dilihat sepintas ya mungkin dia melihatnya itu sebagai sebuah pelanggaran dua-duanya gitu. Penalti yang pertama dari Witan, kedua yang Dewa gitu ya. Cuman kalau dilihat di VAR kan mungkin dia bisa melihat, oh enggak ini ternyata intentions-nya dia memang mengambil bola. Yang kedua, oh tidak ada kontak. Adapun kontak di luar kotak penalti gitu kan. Jadi sebetulnya yang penalti pertama pun misalnya itu ada kontak, itu kartu itu menjadi mungkin kartu merah buat Witan tapi itu menjadi sebuah tendangan free kick di luar kotak penalti gitu. Jadi ya karena nggak ada VAR-nya itu, jadi kita melihat wasit ini keputusannya kurang tepat karena memang dia tidak bisa melihat atau beberapa alternatif ya untuk bisa melihat ini keputusan gue betul apa enggak. Cuman by yang dia biasa ambil keputusannya ya mungkin di satu sisi memang tepat gitu. Oh ini terlihat dia nggak kena kaki memang. Yang kedua memang kontaknya di dalam kotak penalti gitu. Jadi karena nggak ada VAR itu sih sebetulnya kita melihatnya sebagai sebuah hal yang akhirnya merugikan kita gitu. Cuma kalau sepanjang turnamen sebelumnya bagus-bagus aja. Keputusannya tepat semua gitu. Maksudnya lawan Korea kan kita juga diuntungkan juga kan dari offside-nya mereka, dari penalti yang diulang Justin Hubner. Itu kan juga kita menguntungkan kita kan. Cuman kenapa kita selalu meributkan yang merugikan kita gitu. Tapi kan ada beberapa keputusan banyak juga yang menguntungkan kita. Jadi sebetulnya wasit menjalankan tugasnya dengan cukup fair lah dalam sepanjang turnamen. Tapi kalau yang lawan Gini ya karena tidak ada VAR, tidak ada komparasi bagi dia untuk melihat sudut-sudut yang berbeda, akhirnya kita melihat dia sebagai wasit yang telah mengambil keputusan yang keliru. Sedikit nambahin juga, ini soal VAR gue juga udah baca bahwa yang orang harus tahu ini kan bukan di stadion ya, ini kan di lapangan latih Clairefontaine, lapangan latih timnas. Jadi memang football lah ya. Iya, fun football untuk timnas Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Emang nggak ada fasilitasnya untuk VAR. Kalau kecuali di stadion mungkin ada fasilitasnya, pasti ada stadion ada fasilitasnya. Cuman ini orang harus tahu bahwa ini tandingnya di lapangan latih dan emang nggak ada fasilitas untuk VAR. Nah kalau kita lihat nih along the way perjalanan dari AFC kemarin, terus kualifikasi Olimpiade kemarin, kita kan lihat dengan ekspektasi publik yang begitu besar ya, jadi otomatis pressure ke pemain juga jadi lebih besar nih ya. Kayak kemarin pada saat habis melawan Irak, kita lihat banyak banget hujatan-hujatan ke Marcelino misalnya. Nah itu gimana Mas Sabto dan Bang Aldi melihatnya? Karena
apa nih yang harus bisa dilakukan sama Coach STY sebagai manajer biar anak-anaknya nggak terpressure sama pressure dari publik gitu? Kalau di pertandingan lawan Irak, kecuali golnya si Ivar Jenner, kayaknya kita juga nggak menciptakan peluang yang banyak gitu ya. Maksudnya kita tidak dalam posisi yang bisa menyebut kenapa kita buang-buang peluang gitu. Tapi kita nggak dapat banyak peluang kok. Jadi gue bisa memaklumi ketika Marcelino melakukan tembakan itu. Coba itu masuk, pasti narasinya berbeda kan? Iya. Dia pemain yang berani untuk ngambil risiko nembak, pemain yang dengan skillnya berani menembus take on beberapa lawan, lalu mengambil keputusan untuk menembak. Ya. Narasinya akan kesana kan. Cuman karena tidak gol, jadi seolah-olah ini pemain terlihat egois gitu kan. Mungkin kebanyakan narasinya seperti itu gitu. Ya. Cuman kan kalau kita lihat dari jauh, ya mungkin kita bisa melihat ada posisi Arhan di sini, ada posisi strike di sini gitu. Tapi kan kita juga lihat ada 7 pemain Irak di situ yang kalau bola itu dioper pun mereka kan akan siap dengan merebut. Kita cuma ada 2 kok orang di situ, sementara mereka ada 7 gitu kan. Maksudnya nggak fair juga untuk menilai kalau itu dioper mungkin peluang kita lebih besar. Itu kan masih andai-andai gitu kan. Yeah. Tapi pemain kita yang berani untuk melakukan tembakan seperti terjadinya gol Ivar Jenner, itu kan juga keputusan dia untuk menembak cepat. Kalau bola itu datangnya ke pemain misalnya Witan gitu, saya yakin Witan akan belokin dulu dengan ngambil kaki kirinya dengan tapi momentum pemain datang itu kan akan ketutup. Cuman Ivar Jenner keputusan untuk berani nembaknya akhirnya membuahkan gol. Orang dia 2 pemain maju ke depan kok, tapi dia berani aja ambil sebuah tembakan dan itu menjadi gol. Nah, pemain yang punya pengambilan keputusan secara tepat dan cepat untuk bisa mengambil sebuah keputusan itu tidak banyak. Nah, Marcelino adalah salah satu pemain yang berani untuk melakukan itu. Jadi saya cukup fair dan cukup setuju dengan apa yang telah dilakukan Marcelino kemarin gitu. Bolanya memang sudutnya tidak ideal untuk menembak, maksudnya terlalu sempit. Tapi kan banyak juga terjadi gol dari sudut-sudut seperti itu. Dia berani mengambil keputusan, tapi cukup dekat juga kok. Orang kipernya juga mencoba melakukan save kok. Kalau memang bola itu jauh kan kipernya akan diam aja gitu kan. Berarti kan bola itu sebenarnya nggak jauh dari jarak tembak yang berada di depan gawang. Shoot on goal. Bang Aldi gimana? Kalau tadi kan sedikit membanding-bandingkan ya. Kalau tiba-tiba gue jadi inget Maroko di World Cup kemarin. Nggak ada tuh netizennya yang protes mereka kalah di quarter final. Terus perebutan juara 3 kalah sama Kroasia. Segitu timnya mainnya pada di Premier League, di top 5 Eropa. Dukung semua. Ini Indonesia mainnya nggak ada yang di top Eropa, bisa masuk. Ini bukan lagi membandingkan Maroko dengan Indonesia, cuman kenapa harus fokus melakukan hinaan gitu, kritikan instead of lu dikasih applause, karena ini kan awal dari perjalanan panjang yang kita siapkan gitu. Kalau emang tim ini disiapkan hanya untuk masa kini doang, nggak mungkin tuh yang didatangkan bukan pemain-pemain umur muda-muda. Ini tim senior aja kan udah beberapa pemain main di U23, artinya memang tim senior pun dipersiapkan dari saat ini, jadi mereka terbiasa main bareng untuk masa depan. Kalau dari sekarang aja kegagalan adalah berarti sebuah hal yang layak untuk dihujat, ini tim nggak akan kemana-mana. Kenapa lu nggak jadi bagian dari tim ini, menjadi bagian dari Garuda Muda, dan yang sampai nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan, ini timnya bakal ini lagi gitu. Jadi buat gua sangat disayangkan kalau lu fokus sama jeleknya ini tim, padahal buat gua apa sih jeleknya? Coba, di mana sih jeleknya tim ini? Gua nggak menemukan banyak hal buruk, banyak hal negatif dari tim ini. Tim ini membuat kita bisa unite satu nation. Tim ini bisa bikin kita nonton timnas U23 jam 4 pagi. Nggak pernah sebelumnya ada yang kayak begitu. Jadi buat gue, itu hanya orang-orang yang nyari panggung aja. Dan seingat gue, Marcelino, top scorer kita di turnamen kemarin. Terbukti tembakan-tembakan dia berbuah gol. Lalu dia punya XG yang terbanyak di turnamen itu. Artinya kan dia punya vision untuk melihat gol dan coba dieksekut, dan persentasenya besar untuk dia melakukan itu. Jadi segala hal yang dia lakukan tuh tervalidasi dengan jumlah gol yang telah dia cetak, peluang yang sudah dia create, tembakan yang coba dia tembakkan. Jadi ketika dia ngambil keputusan untuk menembak, kan dia sudah punya dasarnya. Gue bisa menembak karena gue telah melakukan hasilnya sudah ada yang gue lakukan sebelumnya. Nah ini kan namanya juga risk kan. Jadi gol apa enggak, 50-50 ya, ternyata nggak jadi gol gitu. Tapi kan bukan berarti dia jadinya selfish, tapi kan selama ini dia ngasih umpan 1-2 juga, dia ngasih assist juga. Jadi sebetulnya
apa yang dia lakukan itu ya base-nya memang sudah ada gitu. Ini bukan soal selfish, bahwa tiap pemain emang punya karakter beda-beda gitu, dan nggak mungkin satu tim isinya Messi semua, satu tim isinya Pirlo semua, satu tim isinya Haaland semua. Ada pemain-pemain yang kayak begitu. Pemain kayak Jude Bellingham dibilang egois. Pemain kayak Messi dibilang egois. Emang karakternya begitu. Garnacho kemarin. Garnacho pun dibilang egois. Kemarin banyak banget nih. Tapi emang tim tuh butuh pemain-pemain yang bisa melakukan end product gitu loh. Kalau tim semuanya passing, semua tim ini bukan futsal. Kalau futsal emang boleh passing banyak pergerakan pemain. Sepak bola udah sampai final third, you execute. Itu udah hukumnya sepak bola gitu. Udah sampai depan, lu harus mundur lagi, belum tentu lu nggak kerebut lawan melakukan serangan balik. Jadi nggak semudah yang orang, ya lu passing balik dong, ya lu nggak ada. Kita enak aja ngelihatnya gitu kan. Kita enak aja. Sekarang tadi Mas Rio udah jelasin bahwa ya itu sudutnya emang nggak ideal. Banyak di level Eropa sudut nggak ideal ngesut. Tujuannya apa? Scrimmage depan gawang. Ada yang bisa tap in gitu. Ada yang bisa tap in kayak Havertz semalam. Kok kenapa ke Havertz? Kayak golnya Rafael Strike gitu. Iya. Itu kan juga bukan posisi dia Ideal. ideal kan, Iya. waktu lawan Korea. Iya. Tapi dia coba tembak dan menjadi gol. Ternyata Kalau itu gagal gimana? Iya, pasti kan Rame. Kenapa Hujatan. ditembak? Makanya Kenapa jadi ditembak? kenapa harus sampai akhirnya dihujat sih gitu loh? Kenapa sampai harusnya lu egois, lu harusnya nggak begini. Ya karena udah kejadian dan jadi ya, outputnya negatif. Iya. Coba kalau bagus. Prosentase kita ngehujat sama prosentase kita muji, gue yakin nggak balance. Iya. Banyak Gue yang yakin hujat nggak pasti. balance, ya kan? Iya, banyak yang hujat. Iya, jadi karena mungkin lu riding the wave, kalau lu juga yang kita ngehujat, wah rame nih. Yes, ya itu karena dengan ada sosial media di zaman sekarang semua orang berlomba-lomba mau ikutan komen, mau Iya. ikutan ya FOMO ya bahasanya Iya. sekarang. Jadi once ada yang dihujat semuanya mau ikutan Yes. hujat dan itu yang bikin orang-orang jadi oh gue update banget nih. Lu nggak hujat, lu nggak asik Lo gitu nggak hujat, ya. lo nggak asik banyak Padahal banget lu ya nggak asik, lu FOMO nya nggak atau nggak asik. ikutan ngata-ngatain wasit misalnya kayak sebelumnya nih mungkin kita lihat nggak pernah nih dia ada bicara soal bola tiba-tiba tapi nggak apa-apa itu kan artinya maksudnya antusias masyarakat Kalau Indonesia. sekedar untuk Antusias hiburan, untuk, lucu-lucuan, sepak bolanya mungkin jadi Iya, bertambah rame, gitu iya. kan berkembang gitu. Cuman ya in serious notes ya. iya dan bolehlah dikurang-kurangin hujatannya ya kawan-kawan Hajatannya semua. boleh kalau Hajatannya Kalau boleh. hajatannya nggak Undang-undang. apa-apa. Nah ngomong-ngomong sosial media kan banyak banget netizen atau pengamat sepak bola tuh suka banding-bandingin pemain misalkan kayak Marcelino dibilang kayak Ronaldo, ada Amin. juga yang disebut wonderkid atau enggak Messi dari Indonesia. Itu sebenarnya jadi pressure sendiri nggak sih buat pemain kalau menurut Mas Sabto sama Bang Aldi? Ya tergantung pemainnya ya. Maksudnya secara mental dia kuat apa enggak. Kita kalau bandingkan Argentina, sudah berapa banyak sih yang The bilang next Maradona. The next Maradona kan. Iya. Sampai akhirnya muncul Messi. Berapa Iya. tahun setelah Maradona sukses itu, akhirnya Messi. Ariel Ortega gagal. Andres Kelme. Riquelme ya, Andres D'Alessandro yang tadi dibilang D'Alessandro, the next Messi. Banyak lah yang dibilang the next Messi. The next Maradona gitu. Tapi kan semuanya failed gitu kan. Apakah mereka secara mental nggak kuat ya bisa jadi gitu kan, tergantung orangnya gitu. Tapi Messi ya dia ternyata punya mental kuat untuk bisa melakukan itu. Ya mungkin levelnya berbeda lah seorang Messi gitu. Tapi kan tetap dia pemain terbaik di negerinya, dan Marcelino juga at this moment gue bilang pemain terbaik di negeri kita gitu. Produk lokal kita yang terbaik menurut gue sekarang ya Marcelino. Dia bisa on par dengan pemain-pemain yang diaspora. Dari sisi mentally dia bagus, dari sisi physically bagus, dari sisi semua lah pengambilan keputusan, football knowledge kayak gocek, ketenangan, kelas. itu semuanya dimiliki oleh Marcelino. Jadi kalau dia bilang the next siapa, kita belum mungkin nggak punya ya pemain yang mirip kayak dia. Enggak, kalau Zulham dia Zamrun. ini udah mirip, tapi kualitasnya belum. Jujur aja, kenapa mesti menghujat. enggak? Ya kualitasnya jauh lah. Iya, betul. Nomornya Siunya sama. mirip. Iya, siunya mirip. Itu gue inget Ya makanya kan gue. dari situnya dulu. Iya, Dari betul. situnya dulu. Nomor dong. tujuhnya Iya, sama. selebrasi. Iya. Itu deh the next Ronaldo. Kalau tergantung Marcelino pribadi kan- masing. Marcelino kan beda banget sama Ronaldo mainnya ya. Beda. Nomornya beda. doang 7. Iya, gaya mainnya. Tapi ya take ons-nya dia berani, pengambilan keputusan dia berani. Yang kenapa enggak gitu untuk melihat dia sebagai Ronaldo-nya kita gitu kan. Maksudnya lebih ke Bellingham pemain terbaik yang lebih yang paling jago yang ada di kita. Ya at the moment si Marcelino. Kalau orang mau membandingkan sama Ronaldo ya terserah gitu kan, maksudnya
Mungkin kalau secara kualitas ya mungkin belum nyampe segitu gitu. Cuman sebagai sama-sama pemain terbaik, satu dari Portugal, satu dari Indonesia, ya kenapa enggak gitu. Yang menarik gini Mas sebenarnya Mas. Nanti begitu dia jelek, katanya the next Ronaldo. Seolah-olah dia yang Kesannya dia yang self proclaim present Kan gitu bahwa biarin aja media atau Iya, orang atau gitu. netizen yang menyebut seperti iya, itu kan. nggak harus disematkan ke orang itu juga Iya, gitu iya. kan, dan bahwa pada akhirnya menjadi the next itu kan ada reason di belakangnya. Karena lo emang bagus gitu. Nggak mungkin pemain cupu terus lo the next Ronaldo kecuali emang ledek gitu kan. Jadi bahwa ada alasan di balik itu dan semoga Yang kayak tadi lo ya berarti. Iya. Enggak, gue bagus. Gue bagus. Waduh. Gue gak pernah ngeledek. Jadi ya pada akhirnya disematkan sebuah the next itu kan ya balik lagi itu pujian dan harapan. Cuman ya nggak cuman Indo lah, Noella, semua negara ada the next-nya lah gitu. Iya. Jadi buat gue jangan sampai ini menjadi beban buat teman-teman di timnas. Dan ngomongin soal beban juga, bahwa gue kemarin habis ngobrol sama Hernando Ari, Mas, baru sempat ngobrol sama Hernando Ari kemarin. Gue nanya soal gimana nanti ada pemain kiper yang bakal datang. Dia bilang, gue nggak takut sedikit pun, gue mau compete. Itu. Nice. Itu mental. Mentality yang kayak gitu. Itu mental. Nah, jangan sampai mental ini yang bagus-bagus ini kegerus sama Netizen kita. Netizen sendiri ya, yang harusnya netizen kita sebenarnya harusnya dukung dong. Iya. Dan itu terbukti kok Iya. pemain-pemain kita, Witan bisa excel, Marcelino, Iya. Kelly, maksudnya Iya. ketika dijajarkan dengan pemain ini kan mereka akhirnya pengen tampil juga. Gue pengen juga dong. Iya. Punya kualitasnya sama Compete. nih sama pemain-pemain ini. Nah, mentality itu di usia yang sekarang untungnya mereka Iya. punya kemampuan dan punya keinginan dan punya coach Nah, juga yang itu bagus penting. yang untuk bisa mengasah mereka Iya. untuk berada di level mungkin. tertinggi. Iya. Jadi emang klub aja gitu kan. Bukan. Oh, bukan klub ya? Bukan. Sintayong namanya ya. Liverpool aja. Habis Tunggu kalau nih, ngomong-ngomong. Arteta susah gitu. Dilanjutin. Waduh, ini udah agak beda Personal ya, ini agak personal. Tapi Iya. ngomong-ngomong soal coach, ini ada yang viral banget juga nih belakangan ini ya. Ada yang bilang nih, legenda sepak bola Indonesia bilang, coach saya ganti aja sama Pep Guardiola. ST gantinya sama Guardiola. Karena katanya coach saya itu cuma pakai strategi bertahan. Ini bukan kata Noella ya, teman Alar ya. Enggak, nggak akan dikritik. Katanya cuma bisa main bertahan. Jadi ganti aja, banyak banget pelatih-pelatih yang lebih bagus lagi selain coach STY gitu. Iya. Ya kesebutnya Pep Guardiola. Gimana menurut Bang Aldi? 2004 Yunani juara Euro gara-gara apa? Main bertahan. Terus pelatih legenda Milan, Arrigo Sacchi, lo bisa menang kalau lo bermain menyerang, tapi lo bisa menjuarai turnamen kalau lo bermain bertahan. So nggak ada yang jelek dengan bermain bertahan. Kalau lo bermain atraktif Dan nggak mudah. dan nggak untuk mudah dan bertahan. nyapein banget Iya, gitu. Lo seolah-olah bisa bertahan tuh gampang. Yes, sampai Enggak ada juga. bukunya kan The Art of Defending, nggak ada Iya. tuh Art of Attacking. Gitu, walaupun publik Belanda bilang bahwa bertahan yang terbaik adalah menyerang, itu bisa juga. Cuman yang namanya bertahan itu nggak mudah, ada seninya, ada tekniknya. Dan kalaupun dibilang bertahan, legenda yang tadi Noella bilang, gue respect semua pemain timnas, semua cabang olahraga pernah membanggakan Indonesia gitu. Semua dari zaman dulu sampai zaman sekarang gue selalu bangga. Cuman sebagai atlet, kalau sebagai komentar, nggak lebih bagus daripada Mas Haryo. Nggak, Nggak ada bagus dari siapapun gitu. Kalau emang make sense gitu. Dan dengan lu bilang bahwa lu ganti aja sama Guardiola. Emang Guardiola menyerang banget mainnya. Itu aja udah beda gitu loh. Udah kalau lu pelatih yang menyerang ya cari dong tim di Premier League yang paling banyak bikin golnya gitu. Bukan Guardiola. Jadi buat gua itu bercandaan dikit. Cuma buat gua Tapi yang juara, balik lagi. membandingkan Guardiola dengan ST. Fokus, gue suka lupa. Ada ketahuan mulu nih. Membandingkan ST dengan Guardiola itu aja udah ya itu Absurd. jokes, itu Udah absurd. absurd. Itu nggak tahu ya, itu intensinya jokes atau gimana, cuma begitu udah absurd. Kedua gue pengen gini. Ayolah, open ya. Apa sih agenda kalian buat orang yang nggak suka STY, buat orang yang nggak suka progres tim ini? Ayolah, buka aja. Kalau emang soalnya gini, gue yakin nggak mungkin nggak ada agenda di balik lu pengen STY turun, lu pengen timnas ini drop. Kalau nggak selebihnya tadi kita ngobrol, kayaknya cuman buat popularitas doang nih. Enggak. Gue yakin orang-orang yang ngomong itu udah punya popularitas yang cukup tinggi. Udah yakin lah kalau popularitas. Cuman apa sih agenda lu? Apa yang lu pengen dari timnas ini drop? Apa yang lu pengen dari timnas ini pelatihnya ganti? Apa yang lu pengen gitu? Kita belum lupa kok. Gue bukan orang yang suka nonton timnas banget. Gue masih inget fase kita tuh hanya nggak kalah sama Malaysia. Fase kita hanya AFF, fase kita jangan kalah sama Vietnam, kita udah seneng. Lawan Singapura kesulitan. Gue masih inget fase itu kayak just like yesterday gitu loh. Baru banget gue ngerasanya. Cuman sekarang fase kita worldwide, kita ngelawan tim dari CAF,
ngalahinnya Korsel. Korsel gitu loh. Nggak ada dalam bayangan ya. Itu lu nggak lihat. Itu lu nggak fokus sama itunya. Jadi buat gua, ayolah buka aja deh. Apa agenda lu? Itu yang gue pengen tahu. Sabar, Iya, maksudnya sabar dulu. kesel gua. Sabar ya. Ya dan kalau ngebandinginnya nggak peer to peer jelas. Satu pelatih klub, satu pelatih timnas. Pelatih klub kan day to day ketemu pemainnya. Dia mau melakukan evaluasi setiap minggu, setiap hari bisa ketemu. Nggak punya striker beli. Iya, nggak punya striker beli. Emang timnas bisa nggak Beli. bisa kan? Bisa datengin. Beli bisa nggak sih? Cuman kan ya balik lagi pelatih timnas dan pelatih klub itu sangat berbeda. Pasti dari sisi ya tadi kemampuan mereka untuk bisa terus mengevaluasi timnya, membentuk timnya untuk setiap minggu dipertandingkan, itu kan dia punya waktunya cukup lama. Sementara timnas sebulan sekali baru ketemu, ngebentuk timnya kan susah gitu. Nah, STY dia bisa melakukan itu gitu kan karena memang kualitas dia setelah di klub kan dia pernah megang timnas juga. Jadi dia tahu gimana caranya untuk membentuk sebuah timnas, gimana caranya timnas itu progres, gimana timnas itu mencapai peak-nya, dan trial and error terus dia dilakukan dalam beberapa pertandingan atau beberapa turnamen sebelumnya. Dia mengalami kegagalan sampai final kalah, dan akhirnya di sini dia sampai pada target dia, sampai Personal. ke semifinal, personal target dia sebagai pelatih yang bisa mengantarkan ke semifinal. Jadi itu jelas sebuah prestasi yang nggak bisa kita menafikan lah. Pasti ini prestasi yang luar biasa. Dari sisi permainan pun ya tadi kita bicara apakah pemain kita semuanya mumpuni untuk tampil offense? Kan nggak juga. Kan dia juga ngelihat kan siapa pemain-pemain gue kayak gimana sih bentuknya. Defense rapetin dulu. Buat lawan susah untuk membuat kita kebobolan, buat apa kita mendapatkan banyak serangan itu dirapetin dulu. Itu sudah dilakukan oleh Sintayong. Setelah itu apa? Transisinya kan nggak gampang juga membuat tim defense bagus tapi juga punya transisi yang bagus. Akhirnya kita perlahan-lahan defense kita sudah bagus, transisi kita pun bagus. Terlihat pada laga melawan Jordania. Transisi kita akhirnya menghasilkan gol yang luar biasa. Itu gol world class semua menurut gue dari sisi permainan. Jadi kenapa sebuah hal yang dibilang defensif itu sebuah hal yang memalukan? Ya enggak. Lo defense, lo menumpuk pemain, kalau lo nggak bisa cara defense, ya nggak akan bisa juga untuk bisa merapatkan itu. Jadi nothing wrong with defense. Ya, sedikit. Dari sisi permainan, memang ini yang sekarang terbaik untuk kita ya gaya seperti Ya, ini. sedikit nambahin juga tadi soal ada bahasa sekarang. Jadi kalau untuk progress itu orang harus tahu ada tactical, ada strategical. Kalau tactical itu yang butuh sekarang. Lu punya target, gue pengen lu begini, butuh sekarang. Lu pakai tactical. Makanya banyak didatangkan pemain-pemain keturunan. Ya, kayak gue juga kan pemain keturunan nih. Nyaman gue. Nah, jadi datangkan. Bukan berarti gue nggak WNI gitu. Berarti Toel nggak suka malu kali ya? Noel lah. Toel. Oh. Iya, berarti Nanti aku tanyain ke bapak aku ya. Berarti kalau gue gimana? Ayo, gue juga diaspora nih. Pandit juga diaspora Iya, nih. makanya. Nah, untuk target jangka pendek paling make sense emang mendatangkan mereka gitu. Tapi untuk strategical, untuk jangka panjang, perbaikan liga, youth development. Lihat Uzbek deh, nggak usah jauh-jauh. Lihat Uzbek. Dia benar-benar piramida footballnya itu berapi sekali. Dari level dari grassroots, terus sama pembibitan bakat, terus juga kalau lu nggak masuk senior, lu ditaruh di layer 2 untuk dibibit lagi. Begitu lu lu masuk layer 2. Artinya bahwa piramida football itu bagus banget. Nah, ini yang kita belum ada. Ini untuk strategical progress jangka panjang. Cuman kalau lu dikasih target jangka pendek, lu bilang kita harus perbaiki liga, ya lu mabuk. Liga betul. Iya, tapi untuk jangka panjang kita perlu liga sepak bola wanita, kita perlu. Pembibitan sepak bola wanita kita perlu. Jangan sampai kayak kemarin lawan-lawan cewek Indonesia putri menghadapi kalah dapat Indonesia belum, karena emang liganya pun ya kan nggak ada gitu loh. Nah, ada target jangka pendek, ada target jangka panjang. STY lihat bahwa kalau untuk target jangka pendek nggak ada cara lain. Ayo orang-orang yang WNI yang tinggal di sana, ayo Avengers assemble. Dan semuanya bisa beriringan gitu kan. Maksudnya timnas yang bagus ya dengan cara ini, tapi kita mencari bibitnya dengan cara membangun youth development itu. Tapi kan itu kita akan bicara 6 sampai 8 tahun ke depan. Mungkin lebih nantinya. Tapi kan sekarang ya kita lihat timnasnya. Soalnya nggak melulu liga bagus itu jaminan outputnya timnas bagus. Gue kasih contoh Liga Siprus, termasuk yang paling tinggi di Eropa. Apa kabar timnasnya gitu kan nggak juga bagus. Tim-tim Afrika, apa liganya bagus, tapi lolos-lolos aja mereka. Jadi kan ada hal yang berbeda antara pemain timnas dan juga liga gitu. Tapi kita mencoba untuk melakukan itu nanti liganya perlahan-lahan kita perbaiki. Tapi yang di atas ini kita sudah
mencoba perbaiki dengan cara yang ini, Iya. dengan cara yang tidak melanggar undang-undang, Iya. dengan cara yang mengassemble tadi Aldi bilang Avengers assemble ternyata berjalan. Yang ini nanti kita perbaiki dan ini akan jalan beriringan. Oke, nah dengan prestasi Indonesia, timnas Indonesia kita saat ini kan yang kita dibilang tadi lagi di peak-peaknya gitu kan. Nah pertanyaan terakhirnya, how to maintain ini yang saat ini lagi bagus-bagus ya. Kadang kan kita nggak mau dong bagusnya pada saat ini doang, tapi nanti ke depannya 5-10 tahun lagi udah turun lagi. Sedangkan kita maunya improve terus dong, gimana maintainnya? Gue dulu Mas, lu buat penutupnya ntar. Karena lebih bijak dia daripada gue. Jadi kalau buat gue, satu, netizen ini perlu, warga pun perlu manage ekspektasi bahwa ini tim emang dipersiapkan untuk masa depan gitu. Progres ada gitu loh. Buta lah kalau kita ngeliat ada progres. Nomor 2 adalah jangan cepat puas untuk timnas juga. Bahwa progres ini memang berjalan, cuman kita bukan sampai sini doang. Kita pengen jauh lebih lagi. Kita pengen jauh lebih lagi. Apa? Ya, heaven knows gitu. Jadi nggak ada yang tahu. World Cup masuk mungkin, kita lagi kualifikasi sekarang. Cuman ya jadi nggak ada yang tahu bahwa kita pengen lebih dan lebih. Dan kalau kita nggak dapet dukungan dari publik, ini sulit gitu. Kalaupun kita udah meraih, bisa, terus kita gagal, lu mau, ya sebenarnya gue nggak suka menghina ya. Cuman kalau lu mau hina silakan. Kayak Korea pun saat Sintayong cabut kan dia mendapatkan cercaan dari publik gitu karena gagal di World Cup. Padahal World Cup sebelumnya bagus banget Korea ngalahin Jerman. Artinya bahwa ini pernah bagus. Cuman ini kan lagi progres. Dan tolong jangan banding-bandingkan timnas ini dengan timnas lain. Karena gua nggak ngerasa, mungkin Mas Heru bisa jawab lebih bijak. Gua nggak ngerasa Indonesia pernah ada di level seperti ini. Gua rasa belum pernah dan netizen pun belum pernah juga gitu. Jadi kita sama-sama ngerti bahwa ini timnya sedang progres. Kita punya pelatih yang bagus, pelatih World Cup gitu kan. Biarkan tim ini berkembang gitu. Dan buat pemain jangan takut compete. Gue sebut aja lah, misalnya Martin Paes mau datang ke sini. Apakah Hernando Ari jaminan nggak akan jadi starter? Nggak ada yang juga jamin. Apakah skipper tinggi, jam terbang tinggi, udah pasti dia link up dengan pemain juga cukup? Oke, belum tentu juga, gitu kan? Jadi buat gue, buat pemain-pemain, mau yang manapun lah, lu compete karena ST pasti bisa ngelihat lu adalah pemain yang paling cocok untuk main di skema lu. Kenapa pakainya 3-4-3? Karena ST tahu bahwa ini formasi yang paling cocok dengan gaya permainan kita, dengan karakter pemain kita gitu. Bahwa saat Arhan maju bisa nge-cover di kiri. Jadi buat gua nggak perlu banyak protes. Kalau lu mau kritik tujuannya membangun, silakan gitu. Bentuk diskusi gitu loh. Yang lebih apa ya? Bermartabat lah gitu, instead of lu ngata-ngatain, instead of lu ya kata-kata yang nggak sopan lah gitu. Jadi buat gua, buat pemain jangan takut compete, buat netizen dukung tim ini. Selesai. Mas Sabto, silakan. Ya, semakin banyak pilihan pemain, semakin bagus timnas kita gitu kan. Kenapa selama ini STY pakai pemainnya itu aja? Ya karena memang nggak banyak pemain kita yang kualitasnya setara. Apakah STY nggak ngasih kesempatan? Ngasih. Banyak banget kok pemain yang dia pilih. Mau dari level U20, mau level U23, mau level senior. Banyak sekali yang dia pakai. Dan banyak sekali yang ketika dia pakai, ternyata bagus. Dan akhirnya mereka stay. Sayuri salah satunya. Kan bagus dari sisi permainan. Dia pemain lokal. Tapi permainannya, levelnya bisa menyamai pemain-pemain yang di Eropa. Yang interlokal lah ya. bisa bermain dengan level yang sama. Nah itu kan harusnya pemain-pemain seperti ini tuh punya mindset yang gue harus bisa tembus tim ini, gue harus bisa memberikan yang terbaik ketika gue dipanggil. Dan STY adalah orang yang fair, yang selalu memanggil pemain-pemain yang menurut dia bisa ngasih kontribusi. Tapi gimana lu manfaatin kesempatan itu? Semakin banyak pemain ini dari mana? Ya selama program dari PSSI tentang diaspora ini terus berjalan, semakin banyak bank pemain kita. Kan semakin bagus kita punya pemain. Jadi ketika Rizky Ridho cedera, ketika Hapner nggak main, ya nggak masalah. Banyak kok pemain penggantinya. Nah, itu kan kita belum punya pemain pengganti yang cukup untuk mengisi slot-slot itu. Perlahan-lahan dari bawah yang tadi gue bilang, Liga perlahan-lahan, EPA sudah jalankan, U14, U16, U18, U20. Walaupun masih tidak terlalu mulus sistem perekrutannya, tapi paling nggak liganya sudah berjalan, Liga Youth Development-nya. Perlahan-lahan kita akan melihat pemain-pemain masa depan di kemudian hari. Itu perlahan-lahan akan sampai ke situ. Tapi in the meantime, apa yang sudah dibangun di atas, ya itu kita pertahankan. Karena it works ternyata kan. Kita udah mencoba berbagai macam cara lah. Kirim Primavera, kirim Baretti, kirim SAD ke Uruguay. Apa timnas kita? Nggak bisa ternyata kan. Ternyata cara ini yang paling works untuk timnas kita. Mendatangkan pemain-pemain yang sedang bermain di liga luar. Kan kita bisa berpikir, pemain kita akan bagus kalau kita kirim keluar. Kita nggak usah kirim. Udah ada kok pemain kita yang main di luar. Ambil aja ke sini kan. Kita cuma lihat yang
mindset aja kita ngelihatnya Iya. seperti apa. Pandangan kita aja yang point of view aja yang kita bedakan. Bukan mengirim pemain seperti Jepang mengirim pemain-pemain mereka Ya, main di Jerman. luar di Jerman, tapi pemain kita udah ada di luar, tinggal kita panggil ke dalam. Kenapa nggak kita manfaatin? Dan sejauh ini yang paling works. Jadi akan beriringan dengan tadi youth development yang akan datang. Kita akan lihat timnas kita hebat dalam beberapa tahun ke depan. Mas Sabto, Rio, terima kasih banyak. Bang Aldi, Sama-sama, thank you Mbak. so much. Yes. Seru banget episode hari ini, ditunggu lagi kedatangannya. Oh iya di dong, sana. harus seru kalau ada gua. Yes. Nah teman-teman semua jangan Diaspora lupa. satu ini suruh. Iya, Diaspora diaspora. satu ini ya, hati-hati nanti di ini Sama takutnya. papa kamu. Sama Bapak Toel. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk kasih komentar kalian juga di kolom komentar, kasih pendapat kalian juga, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Nola Sustrina, Mas Sabto Haryo, dan Bang Aldi Bawazir pamit undur diri. Sampai jumpa di Tiki Taka episode berikutnya. Bye! Shoo.